The head of the charger. Okay. Yeah. Yeah. Have you put on the table? Huh? Yeah. Like this, okay, or put on the table? Yeah.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yashodanandana Bhaja Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava
Radha Madhava ki Shri Radha Prabhu ki Shri Jai Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi ki Jai Shri Gaurani Nitai ki Jai Shri Panchatattva ki Jai Jai Srila Prabhupada ki Jai 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 Srila Gurudev ki Jai 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 Ishpan Guru Vrinda ki Jai. All glories to Sri Guru Devotees. All glories to Sri Guru Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gaurani Nitai Gaur Premanande. Mama Jnanatimirandasya Jnanam Shalakaya Chakshurun Vinitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desadharine. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Drupam Kadamayam Dadanti Swapanantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuttapadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakam Vitam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namo. Namo Mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya namne Gaurakrishne Nityanandam aham nami Sharananam karamparam Harinam Pradam Devam Avaduta Shiram Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namani Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balapatram Subhadrivyam Sri Jagannathayate Namaha. Govardhanam Dalam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatramami Shanam Govinda Gopikapinam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaskritam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavameswari Vrishabhanu Suti Pranamami Hari Priya. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaka Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravaka Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janma Vyasaya Tanaya Vitaratasta Sutta Vijana Swara Pene Brahma Hridaya Adhikavaya Yanti Asuraya Pejo Radhidam Yatta Vidmaya Yatra Trisargam Risam Damna Svena Sada Nirasta Kupam Satyam Param. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semuanya. Selamat datang di ashram kita di sini. Bagi yang hadir malam ini, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Srimad Bhagavatam skandal 3 bab 29. Tadi pagi kita sudah sampai sloka 7, 8 ya. Yang dimana ini adalah permohonan dari Ibu Dewahuti kepada putra beliau, Baginda Dewa, untuk menjelaskan tentang pentingnya pelayanan bakti dan aneka ragam dari pelayanan bakti. Ya, tadi juga kita sudah menjelaskan ya bahwa pelayanan bakti itu sebenarnya satu. Ya, tidak ada pelayanan bakti yang banyak, yaitu pelayanan bakti, cinta bakti yang murni. Ya, karena dasarnya adalah bakti, bakta, dan bagawan. Itu adalah aset dunia rohani, bukan merupakan produk ataupun bagian dunia material ini. Ya. Jadi karena itu bakti itu juga adalah proses yang ada di dunia rohani. Tapi Sri Krishna dengan para penyembahnya ketika beliau turun ke dunia material ini, beliau mengajarkan proses bakti ini. Karena hanya melalui proses bakti ini, kita sebagai roh yang terikat bisa kembali kepada Krishna, yaitu dengan melalui proses bakti yang murni, tidak dengan dhyana mishra bakti ataupun karma mishra bakti ataupun yoga mishra bakti dan sebagainya. Jadi yang ingin beliau dengarkan dari Sri Kapila Dewa adalah berbagai macam pelayanan bakti ini. Nah, tadi pagi kita sudah membahas ya, pelayanan bakti yang dilakukan oleh orang dalam pengaruh sifat kebodohan ataupun kegelapan. Jadi walaupun bakti itu murni, sama seperti Mahamantra dari Krishna itu adalah murni, ya. Tetapi karena yang mengucapkannya tidak murni, karena itu ada dijelaskan ada 3 perbedaan pengucapan nama suci. Ada yang disebut dengan pengucapan dalam kesalahan, ya. Kemudian yang kedua adalah pengucapan nama suci yang yang sudah berkurang kesalahannya begitu, ya. Apa istilahnya? Ya, nama basya, ya. Nama aparat, nama basya dan sudah nama. Jadi kalau orang sudah bisa mengucapkan nama suci tanpa kesalahan secara murni, karena nama suci yang murni tidak berbeda dengan Krishna sendiri, artinya dia sudah bisa mengucapkan nama suci Krishna. Hanya satu saja orang sekali saja mengucapkan nama suci Krishna yang murni, itu mampu untuk mengantarkan dia untuk pulang ke dunia rohani dan mengakhiri semua, membakar semua reaksi kegiatan yang berdosa dari jutaan kali sebelumnya seperti itu. Jadi itulah kekuatan nama suci. Ya. Jadi kita akan lanjutkan sekarang pada sloka 9. Ya.
Itu karena 3 bab 29 suka 9. Bagi yang bawa HP boleh dilihat. 329. Ya. Wisayan Abhisandaya Yasya Aishwaryam Ewa ya. Ewa wa Archada Archayet Yo Mam Prita Bawa Sa Rajasa Wisayan Abhisandaya Yasa Aishwaryam Ewa Yasya Aishwaryam Ewa Archadab Archayat Yomam Archadab Archayat Yomam Pritag Bawa Sarajasa Pritag Bawa Sarajasa Wisayan Abhisandaya Yasa Aishwaryam Ewa Archadab Archayat Yomam Pritag Bawa Sarajasa. Silakan baca. Wisayan Abhisandaya Wisayan Abhisandaya Yasya Aishwaram Ewa Yasa Aishwaryam Ewa Archadam Archayat Yomam Archadab Archayat Yomam Pritag Bawa Sarajasa. Wisayan Abhisandaya Wisayan Abhisandaya Yasa Aishwaryam Ewa Yasa Aishwaryam Ewa Archadap Archayat Yomam Archadab Archayat Yomam Pritag Bhava Sarajasa. Pritag Bawa Sarajasa. Wisayan Abhisandaya Yasa Aishwaryam Ewa Archadawacayat Yomam Pritag Bawa Sarajasa. Wisayan sense object, objek indria. Abhisandaya aiming at, tujuan untuk mencapainya. Yasa fame, kemasyhuran. Aishwaryam appearance, kemewahan. Ewa indeed, lebih jauh. Wa atau arca adau in worship of deity and so on. Dalam pemujaan arca dan yang lain-lainnya. Archayat may worship, mungkin memuja. Yaha hi hu, dia yang. Mam me, diriku. Pritag bawa separatis, ya, seorang separatis, seorang yang menyimpan. Saha hi, dia. Rajasa, in the mood of passion, dalam sifat nafsu. Artinya, the worship of deities in the temple by separatists with a motive for material enjoyment
fame and appearance is devotion in the mode of passion. Ya. Artinya bahwa pemujaan arca di tempel yang dilakukan oleh seorang separatis ataupun yang mempunyai keinginan lain selain bakti dengan motif kenikmatan material, kemasyhuran dan kemewahan adalah bakti dalam sifat nafsu. Jadi kita baca penjelasan dari Srila Prabhupada. The word separatis must be understood carefully. Jadi kata separatis ini hendaknya dimengerti dengan sangat hati-hati. The Sanskrit words in this connection are bina drik. Jadi dalam bahasa Sanskertanya kata separatis itu adalah bina drik, ya, dan pritag bawah. Jadi ada dua kata yang dipakai, ya, bina drik, bina artinya beda, ya, dan pritag bawah. As a separatist, it is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. Jadi seorang separatis ataupun orang yang mempunyai keinginan tersendiri, ya, yang separatis artinya menyimpang dari jalan yang sesungguhnya, ya. Sama seperti di Indonesia kita punya undang-undang, Pancasila dan sebagainya. Nah, orang yang separatis ini tidak setuju dengan itu semua. Dia ingin membuat jalan sendiri. Gitu. Ya. Nah, di sini jelaskan seorang separatis adalah orang yang melihat kepentingan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah dari apa that of the Supreme Lord, dari apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Mixed devotee or devotees in the mode of passion and ignorance. Jadi penyembah dalam campuran, ya. Artinya penyembah itu dalam pengaruh campuran dari sifat nafsu dan kebodohan, passion and ignorance. Ya. Think that the interest of the Supreme Lord is supplying the order of the devotees. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebagai supplier yang akan memenuhi keinginan-keinginan penyembah itu. Pada umumnya kita datang, ya, sembahyang ke pura ataupun ke tempel dan sebagainya. Orang banyak berpikir begitu, berdoa, oh Tuhan, mohon, seperti di India dijelaskan, ya, berikan saya, ya, danam dehi, ya, ataupun anam dehi, berikan saya uang, berikan saya ya, keinginan materi kita lah, ya. Berikan saya uang, berikan saya kesehatan, berikan saya jodoh yang cantik, berikan saya jodoh yang tampan dan sebagainya. Jadi orang datang ke tempel berdoa untuk kepentingan diri sendiri, ya, itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi karena mereka di bawah pengaruh sifat nafsu dan kebodohan, mereka berpikir seperti itu, bahwa Tuhan itu menjadi buruhnya untuk memenuhi segala keinginannya. Jadi seperti supplier barang-barang, kan dia mau mensuplai segala kebutuhan kita, ya. Seperti sekarang ada bertebaran di mana-mana, ya, Alfamart dan Indomaret, ya, belum ada Indoafric, ya. Semuanya Maret, ya. Ya. Jadi mereka untuk bisa menjual barang-barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ada supplier yang memberikan sumber daripada apa yang akan dia jual, seperti itu. Ya, jadi pada umumnya, ya, umat itu berpikir bahwa Tuhan itu adalah supplier atas segala keinginan material dari para penyembahnya ataupun umat, seperti itu, ya.
The interest of such a devotee is to draw from the Lord as much as possible for the sense gratification. Ya. Jadi kepentingan ataupun keinginan dari orang seperti itu, umat seperti itu adalah dia bisa menarik sebanyak-banyaknya apa yang dibutuhkan dari Tuhan. Ya. Seperti kita mempunyai ATM, kita selalu ingin menarik lebih banyak dari apa yang punya gitu. Ya. Kan tidak mungkin kita bisa menarik lebih banyak dari apa yang kita butuhkan, kecuali kita memang punya stok yang tidak terbatas uang di bank begitu. Kita bisa menarik setiap saat begitu. Ya. Kalau habis stoknya kita tidak bisa menarik lagi gitu. Nah, kita berpikir bahwa Tuhan adalah ya, penyedia segala kebutuhan kenikmatan materi kita, dan kita ingin menarik sebanyak-banyaknya ya apa yang kita butuhkan untuk kepentingan diri kita. So in this connection, Srila Prabhupada mentioned that we are thinking that the Supreme Lord is our supplier to fulfill our need, our desires. So we want to withdraw so much, as much as possible we can draw from the Supreme Lord. Yeah, because we understand the Supreme Lord is the resource of everything unlimitedly gitu. Dan dia adalah sumber dari segala sesuatu yang tidak terhingga, tidak terbatas kan Tuhan. Ya, artinya yang tidak terhingga, tidak terbatas. Karena itu kita juga ingin memanfaatkan ya kemewahan Tuhan itu untuk kepentingan kita gitu. Itu maksudnya sebagai separatis. This is separatist mentality. Inilah yang disebut dengan mentalitas separatis. Yeah. Actually, pure devotion is explained in the previous chapter. Jadi bakti yang murni itu sudah dijelaskan di dalam bab sebelumnya. The mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be docile. Artinya bahwa apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, hendaknya dicantel. Ya, ataupun keinginan kita itu harus disatukan bersatu dengan keinginan Tuhan. Ya. Seperti dalam Guru Wandana jelaskan, ya. Apa sloka itu? Guru Wandana yang sloka kedua. Ya. Yang sloka berikutnya, yang kedua. Sri Guru Carana Padma Kewala Bhakati Sama Bandha Mui Sawadana Mati Yahara Persade Bae Ebawa Toriya Jaya. Krishna Prapti Jaha Vaite Avidya Vinasa Jete. Before that. Arana Koryo Mani Asa. Ya. Jadi Arana Koryo Mani Asa artinya satukanlah hatimu dengan apa yang menjadi keinginan guru kerohanian kita. Itu artinya. Jadi bukan keinginan kita yang harus diikuti oleh guru, tapi kita lah yang harus mengikuti apa yang menjadi keinginan guru gitu. Ya. Kalau kita menginginkan supaya keinginan kita yang diikuti oleh guru, itu bukan disebut karunia, bukan kripa, itu adalah wancana. Karena itu guru kerohanian bisa memberikan kripa atau wancana. So the guru or the spiritual master can give us kripa or wancana. Kripa means we have to follow what is the desire of spiritual master, what is the order of spiritual master. But wancana means we have our own desire and express it to guru. And asking that guru, oh guru, that please showing your mercy. I have this desire. I want to do this. Yeah, can I do this like that? Yeah. Jadi kita datang pada guru bertanya, ya, oh guru, saya punya rencana seperti ini. Mohon dikaruniai saya bisa melakukan ini. Yes, do it. Gitu. Ya lakukan gitu. Dan terus kalau guru kita sudah mengatakan, ya saya
izinkan kamu lakukan. Kita berpikir itu adalah kripa. Itu sebenarnya wancana karena keinginan kita yang kita paksakan supaya guru mengikutinya. Ya, jadi ini dua hal ini harus mengerti dengan baik. Tapi kripa itu adalah beliau yang memerintahkan, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena beliau memerintahkan, maka kita harus menyatukan keinginan kita dengan keinginan guru. Ya. Seperti contohnya Srila Prabhupada diberikan perintah oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati pergi ke dunia barat karena Anda adalah anak muda yang tahu bahasa Inggris dengan baik, pergilah ke dunia barat untuk mengajarkan Sri Krishna ini di dunia barat. Dan Prabhupada melakukan itu walaupun tertunda sampai 40 tahun karena dia mempersiapkan diri beliau. Dan setelah sampai di Amerika dan sukses, kenapa saya tidak dari awal melakukan hal ini gitu beliau misalnya. Ya. Jadi itu yang menjadi keinginan guru, itu yang diperintahkan oleh guru, dan itu yang dilakukan, itulah kripa. Ya. Kita lihat betapa suksesnya Prabhupada menyebarkan Sri Krishna ini ke seluruh dunia sampai ada di Lombok ini gitu. Ya. Itu adalah karena karunia Prabhupada. Ya. Sudah different. Itulah perbedaan antara kripa dan wancana. Ya. Kripa mean we following the order of Guru, even though this is not according to our desire, but because Guru was ordered and we do it nicely. Yeah. Then that is kripa. When Vachana meant we have planned and ask the Guru, can I do this? Do. But we think that this is kripa, this is Vachana. Yeah. Itu perbedaan. Actually, pure different circles is explained in the previous first chapter. The mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be docile. Artinya pikiran penyembah dan pikiran Tuhan itu bersatu. Ya, pikiran kita nyantel. Ya, dengan apa yang menjadi keinginan guru kita seperti itu. Ya. A devotee should not wish anything but execute the desire of the Supreme. Semestinya penyembah itu tidak mempunyai keinginan yang lain kecuali untuk melaksanakan perintah Tuhan. Contohnya di dalam Bhagavad Gita Arjuna. Ya. In the Bhagavad Gita, we see the example how Arjuna, before he has desire to be fulfilled. He don't want to involve in the world. He want to be sannyasi or go to forest like that. But after Krishna convinced him, because this world is not for you, not for your family, but this is my plan. You have to do it. Ya. Kemudian Krishna mengatakan, kamu banyak sekali punya rencana. Dia tidak. Untuk apa saya membunuh keluarga saya? Toh kalau saya memenangkan perang ini, ya. Dan dengan siapa saya menikmati kemenangan ini gitu kalau semua saudara-saudara sudah tidak ada lagi. Tapi Krishna mengatakan kamu bodoh. Ya. Kamu berbicara seperti orang terpelajar mengutip sastra dan sebagainya, tapi kamu bodoh. Karena kamu tidak mengerti. Ya, kamu mempersamakan dirimu dengan batan. Ya. Dan aku yang menginginkan perang ini terjadi karena itu kamu harus melakukannya gitu. Dan setelah Arjuna diyakinkan seperti itu, kemudian Arjuna bukan melakukan apa yang menjadi keinginannya, tapi melakukan apa yang menjadi keinginan Krishna, menjadi alat bagi Krishna. Ya. Karena itu dia mendapatkan kejayaan, pada awal mendapatkan kejayaan karena mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Krishna. So because Arjuna and Pandava also following what Krishna desire, following the Krishna instruction nicely. So because that war was the plan of Krishna. Yeah. Actually Pandava doesn't want to fail. Yeah. Because of Krishna. And Krishna did try to avoid this war, but cannot, and then Krishna, okay, you do it like that. Yeah. So that Pandava get the fame and get everything like that.
Yeah. Also, if we just follow the Guru instruction and the Saya of Krishna, that we got. Yeah. Somehow or other, Krishna will protect and Krishna will make arrangement of everything. Jadi kalau kita mengikuti keinginan Krishna, keinginan Guru Koranan kita dengan baik dan laksanakannya dengan baik, maka kita dapatkan kemasyhuran itu. Kita akan ya Krishna, atas susunan Krishna segala sesuatu akan ya berjalan dengan baik. Ya itulah yang harus kita pahami. When the devotee has an interest of will different from the interest of Supreme Lord, his mentality is that of separatist. Jika penyembah itu mempunyai keinginan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, ataupun kita sebagai murid mempunyai keinginan yang berbeda dengan apa yang menjadi keinginan guru kita, itulah yang disebut separatis. Ya, arti keinginan yang menyimpang. Ya. When we have desire different from the desire of Krishna, or we as a disciple, yeah, we have different desire with what Guru want, that is called separatist. Yeah. When so-called devotees desire material enjoyment, ketika seorang penyembah menginginkan kenikmatan material, yeah, without referring to the interest of the Supreme Lord, tanpa mengacu kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Or he won't become famous or opulent by utilizing the mercy of or grace of the Supreme Lord, ataupun orang ingin menjadi terkenal ataupun mendapatkan kemewahan dengan memanfaatkan karunia Tuhan, ya. Karunia personal Tuhan yang he is in the mode of passion, maka dia disebut ya dalam pengaruh sifat rajas. Ya, jadi ini harus kita pahami. Ketika kita dalam pelayanan bakti kita ini, kita melakukan sesuatu untuk kepentingan diri kita, tanpa mengacu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi keinginan guru kita. Ya, kita ingin mendapatkan, di sini jelaskan, ingin menjadi terkenal, ingin mendapatkan kekayaan dan sebagainya seperti itu, kemewahan, ya, menyimpang dari apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka itu yang disebut dengan pelayanan bakti dalam sifat rajas. Ya. Mayavadis, however, interpret this word separatist is in different way. Tapi para Mayavadi menafsirkan, memberikan arti kata separatis ini dengan cara yang berbeda. They say that while worshiping the Lord, one should think himself one with the Supreme Lord. Jadi ajaran para Mayavadi mengatakan ketika kita memuja Tuhan, kita harus berpikir kita bersatu dengan Tuhan. Ya. Karena konsep mereka berbeda, mereka tidak menerima bentuk personality daripada Tuhan. Karena dia berpikir bahwa Tuhan adalah Brahman, saya adalah Brahman. Ketika saya keluar dari badan ini, ya Brahman menyatu dengan Brahman. Itu konsep mereka. Ya. Tapi kita sebagai penyembah, kita mengakui personalitas Tuhan yang Maha Esa, ada kepribadian, ada Krishna di sana. Dan kita adalah juga personalitas yang kecil. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu adalah kita sebagai pelayan kekal, sebagai dia mengatakan dalam buat kita, Mamawansa jiwa loke jiwa buta sanatana. Setiap jiwa adalah amsa, percikan-percikan kecil dari Tuhan. Karena dia merupakan percikan kecil dari Tuhan. Sama seperti anak, putra putri adalah percikan dari orang tuanya. Maka dia mempunyai hubungan yang wajar antara anak dan orang tua. Yeah. So because all the jivas, all the living entities is the small part of the Supreme Lord. Yeah. Amsa means small part of the Supreme Lord. So they have eternal relationship, eternal loving relationship between jiwa and Supreme Lord. Jadi antara jiwa dan makhluk hidup dengan Tuhan
mempunyai hubungan cinta bakti rohani, pelayanan cinta bakti yang kekal dengan Tuhan. Itu sebenarnya kedudukan kita. Tapi para Maharani tidak mengerti hal ini gitu. Dan itu setelah dia meninggalkan badannya, dia ingin menyatu dengan Tuhan karena dia berpikir saya Brahman, Tuhan adalah Brahman begitu. Ya, itu perbedaan konsepnya. This is another adulterated form of devotional within the mode of material nature. Ini salah satu pencemaran dalam pelayanan bakti, ya, di bawah pengaruh tiga sifat alam ini. The conception that the living entity is one with the Supreme Lord is in the mode of ignorance. Kalau orang berpikir bahwa sang makhluk hidup dan Tuhan itu adalah satu, itu adalah kebodohan gitu. Ya. Tidak akan pernah bisa jiwa ya sama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu wibu, kita adalah anu. Wibu itu dia yang maha besar segala-galanya, yang maha agung, maha mulia. Kita ukuran kita hanya 10.000 dari ujung rambut kita. Ya. Bagaimana? Dimana memang secara kualitas sama. Apa itu kualitasnya? Satchit Ananda. In quality is same. The Jiva and the Supreme Lord is the same quality. Yeah. What is that quality? Satchit Ananda, eternal, full of knowledge and full of blissfulness. Yeah. Artinya kita kekal, penuh pengetahuan dan kebahagiaan. Itu identitas sejati kita. Tetapi kenapa kita berada dalam kebodohan, kita tidak mengerti hal itu? Karena kita dipengaruhi oleh triguna ini. Yeah. We are covered by this ignored by three mode of material nature and other aspect of this material nature, so we cannot understand that our real position as the Satchitananda. Because we are identify ourselves as a body, mind or intelligence like that. Karena kita mempersamakan diri kita dengan badan, ya, ataupun dengan pikiran ataupun kecerdasan kita, maka kita tidak mengerti bahwa diri kita itu terpisah dari unsur badan material yang kasar maupun halus, kan seperti itu. Tapi karena kita mempersamakan diri kita yang sebagai rohani dengan badan material, maka kita terperangkap dalam badan material ini. Seperti itu. A pure devotee has no interest but to act on behalf of the Supreme Lord. Jadi para penyembah murni Tuhan tidak mempunyai kepentingan lain untuk kepentingan dirinya. Dia hanya ingin bertindak untuk memuaskan Tuhan. Ya, seperti Arjuna, kemudian dia mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, perintah Krishna. Ya. Dan para penyembah murni Tuhan seperti Prabhupada hanya melakukan apa yang menjadi keinginan gurunya, karena keinginan gurunya sama dengan Tuhan, keinginan Tuhan kok, keinginan Gauranga Prabhu. Ya. Jadi para penyembah ingin melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. As a devotee also, as a disciple, we only want to do what is the desire of the Supreme Master. Yeah. When one has even a thing of personal interest, his devotion is mixed with the three modes of material nature. Jika ketika kita melakukan pelayanan bakti ini ada sedikit saja kepentingan yang mencampurkan keinginan kita, kepentingan kita di dalam bakti ini, maka artinya itu kita sudah tercampur oleh tiga sifat alam. Apakah satwa, rajas ataupun tamas. Nah, itu tadi penjelasan Srila Prabhupada tentang bakti yang di bawah pengaruh tiga sifat alam, khususnya rajas. Nah, sekarang berikutnya kita akan membahas pelayanan bakti yang di bawah satwika. Karma nirharam uddisya parasmin wataparpanam yajat yastvayam itiwa pritag bawah satwika. When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead, ketika penyembah memuja personalitas Tuhan yang Maha Esa,
and offers the result of his activities in order to free himself from the inabilities of the creative activities is devotion in the mood of goodness. Jadi ketika seorang penyembah memuja personal Tuhan yang Maha Esa dan mempersembahkan hasil daripada kegiatannya dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari aneka pengaruh daripada dunia materi ini, kegiatan materi ini, maka pelayanan baktinya itu adalah dalam sifat kebaikan. Ya. Jadi seorang yang melakukan pelayanan bakti, memuja Tuhan, melakukan pelayanan bakti, dan hasil dari segala kegiatannya itu dia persembahkan kepada Tuhan untuk dia melepaskan diri dari segala ikatan pengaruh material ini, itu disebut dengan pelayanan bakti dalam tingkat kebaikan. When one do devotional service, and worship the Supreme Lord and offer everything they have, in order to come out from the clutches of Maya, so that this considers the devotional service in mood of goodness. Penjelasan dari Srila Prabhupada report. The Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras, along with the Brahmacharis, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasis, are the member of 8 division of Varna and Asrama, and they have their respective duties to perform for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. Jadi sebagaimana dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Varna Asrama, Sri Krishna menjelaskan bahwa akulah yang menciptakan Varna Asrama Dharma ini. Jadi karena beliau menciptakan, maksudnya tujuannya apa? Agar setiap orang yang merupakan bagian dari warna artinya Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Asrama artinya Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, dan Sannyas. Karena ini beliau yang menciptakan, sebenarnya tujuannya adalah agar setiap bagian daripada warna dan asrama ini, apapun yang mereka lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Nah, kenapa dibagi dengan cara demikian? Karena setiap orang yang lahir di dunia materi ini dipengaruhi oleh 3 sifat alam. Atas pengaruh dari 3 sifat alam ini, mereka ada pembagian Brahmana, Kshatriya, Vaishya, dan Sudra, seperti itu. Tapi pada hakikatnya, karena itu berkaitan dengan badan dan pikiran, tapi pada hakikatnya diri kita adalah roh, gitu. Inilah disebut keselamatan. Artinya kita mengerti diri kita sebagai jiwa, sebagai roh, dalam hubungannya dengan Tuhan itu adalah sebagai pelayan kita. Gitu. Jadi, so here, why Lord was created this Varna and Asrama Dharma? Dharma means duties. So they should understand that every part of this Varna, Asrama, Dharma system of spiritual Varna, Asrama. So everyone in the part of this Varna and Asrama should engage in the personal service of the Supreme Lord, because this system was created by the Supreme Lord. What is meant to dedicate the life for the Supreme Lord. Jadi dimaksudkan supaya mereka bisa mendedikasikan dirinya pada persatuan yang Maha Esa. Seperti itu. When such activities are performed and the result are offered to the Supreme Lord, they are called karma arpanam. Dan ketika mereka melakukan kegiatannya sesuai dengan kedudukannya dalam Varna Asrama Dharma ini, kemudian hasilnya dia persembahkan kepada Tuhan, itu disebut karma arpanam. Karma artinya kegiatan dan hasilnya, arpanam artinya kita mempersembahkan. Ya, kita mempersembahkan hasil dari kegiatan kita sesuai dengan kedudukan kita itu untuk Tuhan. Itu artinya seperti petani umpamanya, dia menghasilkan hasil bumi, buah, bunga dan sebagainya, dan hasilnya dia dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Dan hasil pertama yang dia hasilkan itu dia persembahkan kepada Tuhan.
apapun yang saya persembahkan pada Tuhan. Ya. Karena itu kita di agama Hindu kita di Indonesia atau di Bali, di Lombok, kita mempunyai sistem ngejot umpamanya kan, setelah masak kita ngejot, ya paling tidak di 5 tempat, ya. Karena kita dengan masak, dengan aktivitas itu kita melakukan kegiatan berdosa secara tidak sengaja dan kita mempersembahkannya seperti itu. Ya. Artinya kita menyadari kita mempunyai kewajiban. Ya. Ada disebut Pancasila, ya, kita melakukan pembunuhan di 5 tempat. Ya. According to Dharma Sastra, that every household at least they are doing some different kind of sinful activities unknowingly. Yeah, so therefore every day they have to do 5 kind of sacrifices in 5 different places. Yeah, in the water, in the stove, yeah, and when we are cleaning or sweeping like that, maybe many small activities like that, we kill unknowingly. So like that we have to perform some atonement. If we are not doing atonement, then we will get sins. Ya, seperti ketika kita nyapu ataupun menuangkan air ataupun kita menyalakan api dan sebagainya, terutama kalau kita menggunakan kayu api kan, ya, pasti mungkin di sana ada ulat, ada insek atau serangga dan sebagainya, kita terbakar dia. Atau ketika kita jalan kita menginjak semut atau apa, ketika kita nyapu ada makhluk-makhluk kecil yang terbunuh secara tidak sengaja. Kalau kita tidak menebusnya, mempersembahkan karena itu kita ada istilah mencaru apa dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk ini, untuk mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja. Ya. Jika kita tidak menebusnya, maka kita tersangkut dalam kegiatan berdosa seperti itu. Duties performed for the satisfaction of the Lord. Artinya dia melakukan kewajiban sesuai dengan warna serama ini, tujuannya untuk memuaskan Tuhan, disebut karma arpana. If there is any inability of fault, it is atoned for by this offering process. Jadi kalau ada kesalahan ataupun kekurangan ataupun kegiatan yang berdosa yang kita lakukan secara tidak sengaja, maka dengan proses mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepada Krishna, itu akan menetralisir dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Itu maksudnya. Jadi betapa ilmiahnya, ya, pengetahuan Weda ini, pengetahuan Srimad Bhagavatam ini sangat ilmiah sekali kan? Ya. But if this offering process is in the mode of goodness rather than in pure devotion, then the interest is different. Tapi kalau mempersembahkan ini berbeda, ya, dengan bakti yang murni itu, maka hasilnya juga berbeda. The 4 asramas and varnas act for the benefit for some benefit in accordance with your personal interest. Jadi yang merupakan bagian dari warna asrama ini, mereka melakukan kegiatan yang kadang-kadang ada interest, kepentingan diri mereka pribadi. Ya. For some benefit, untuk mendapat suatu keuntungan sesuai dengan kepentingan pribadinya. Therefore such activities is in the mode of goodness. Jadi walaupun dia melakukan sesuai dengan tugas kewajibannya masing-masing, tapi kalau ada kepentingan untuk dirinya sendiri, itu disebut dengan, ya, kegiatan dalam sifat kebaikan. Ya, walaupun dia sudah mempersembahkan, tapi masih ada sebagian kecil kepentingan untuk dirinya sendiri. Ya. Therefore such activities are in the mode of goodness. Karena itu kegiatan seperti itu disebut dengan kegiatan dalam sifat kebaikan. They cannot be counted in the category of pure devotion. Jadi itu tidak bisa dihitung dalam bakti yang murni. Ya.
Pure devotional service as described by Rupa Goswami is free from all material desires. Jadi kegiatan bakti yang murni itu sebagaimana dijelaskan oleh Rupa Goswami adalah bebas dari keinginan-keinginan material. Hanya bila sita sunyam, gyana karmadi anamritam, ya, anukulyena krisnanusilanam bakti utama. Ya. Apa yang disebut dengan bakti utama? Utama bakti itu adalah ya, hanya bila sita, hanya bilasa itu artinya keinginan-keinginan yang lain. Tapi ditambahkan sunyam artinya tidak ada keinginan-keinginan lain. Ya. Jadi bakti itu tidak dicampuri oleh keinginan-keinginan pribadi, tidak ada karma dan gyana, tidak ada dicampuri oleh karma dan gyana. Karena itu disebut dengan bakti yang murni kalau orang melakukan kegiatan seperti itu. Ya. There can be no excuse for personal or material interest. Jadi tidak ada alasan untuk kepentingan ya, melakukan sesuatu untuk kepentingan material sendiri. The personal activity should be transcendental to productive activities. Jadi kegiatan pelayanan bakti itu hendaknya ya mengatasi, berada di atas ya segala keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan material, or empiric philosophical speculation ataupun angan-angan filsafat. Ya. Pure devotional service is transcendent to all material qualities. Jadi pelayanan cinta bakti yang murni ini ya transcendental dan mengatasi, berada di atas segala ya kualitas material, bahkan di atas sifat kebaikan sekalipun. Karena itu disebut sebagai ya wisuda satwam, bukan satwam. Kalau satwam itu masih dipengaruhi tiga sifat alam, karena dia masih di bawah pengaruh tiga sifat alam. Tapi wisuda satwam artinya satwam yang murni, tidak ada lagi campuran dari sifat-sifat material. The personal service in the mode of ignorance and patience and goodness can be divided into 81 categories. Jadi beliau menjelaskan di sini lebih jelas ya bahwa pelayanan bakti ya di bawah pengaruh tiga sifat alam ini, baik dalam sifat satwa, rajas dan tamas, setelah diutak-atik dikali-kali dan sebagainya, itu menjadi ya 81 kategori. Karena 9 kali 9 menjadi 81, itu artinya. Ya, karena kenapa disebut 9? Ada 9 cara bakti. 9 cara bakti itu dilakukan oleh orang-orang di bawah tiga sifat alam ini, gitu maksudnya. Ya. There are different devotional activities. Karena itulah ada perbedaan dalam kegiatan bakti ini, dalam pelayanan bakti ini, such as hearing, chanting, remembering. Jadi di atas 9 cara bakti itu mulai dari ya mendengarkan, mengucapkan, mengingat, ya melayani kaki padma, memuja arca dan sebagainya sampai atma nivedana, penyerahan diri sepenuhnya. Ya. There is hearing in the mode of passion. Ada juga proses mendengarkan dalam di bawah pengaruh sifat nafsu, ya. In the mode of ignorance and in the mode of goodness. Similarly, there is a chanting in the mode of ignorance, passion, and goodness. Begitu pula proses mendengarkan kita juga dipengaruhi tiga sifat alam ini. Proses japa kita juga dipengaruhi oleh tiga sifat alam ini dan sebagainya. 3 multiplied by 9 equal to 27. Jadi 3 kali 9 menjadi 27. And when again multiplied by 3, it become 81. Ketika 27 ini dikali 3 lagi, itu menjadi 81. One has to transcend all such as make materialistic devotional service. Karena itu kita semua dalam proses bakti ini hendaknya berusaha untuk mengatasi itu. Ya. When one has to transcend such a make materialistic devotion and devotional service in order to reach the standard of pure devotional service as explained in the next verse.
Ya, jadi kita hanya berada di luar pengaruh tiga sifat alam ini, bukan merupakan bagian daripada 81 proses bakti ini, tapi kita hendaknya mengatasi itu, ya, yang disebut dengan bakti murni. Apa yang disebut bakti yang murni itu dijelaskan dalam sloka berikutnya. Ya, kok mati ini? Masuk. Wah, ini kelihatannya ini ngambak ini anunya. Ya. Ya, ini sudah jam 9:15. Ya, mungkin saya akhiri di sini, mungkin besok kita ya sebentar. Ya. Mungkin besok kita lanjutkan satu sloka lagi, ya. Yang menjelaskan tentang bakti yang murni itu. Dan silakan kalau ada yang ingin bertanya ataupun memberikan, mungkin ada komentar, ya, galeri angkat tangan, silakan. Istilah separatis yang disebutkan dalam slogan ini saya kemudian mendengar, tapi saya mendengar istilah lain yang similar, yang mirip, yaitu sakama bhakta. Artinya seseorang yang melakukan bakti, tapi dia masih memiliki keinginan materi. Ya, itulah disebut separatis. Hanya lain istilah saja. Berarti ini sama. Ya. Cuman yang Anda baca dari Brihad Bhagavatamrita, seorang sakama bhakta itu tidak disalahkan, cuma pembebasannya dia nggak bisa langsung. Iya. Jadi dia pembebasannya itu bertahap. Nah, bertahap sampai kemudian harus melewati pemurnian di planet Dewa Api, kemudian ke Mahaloka, ke Moloka, ke Janaloka, sampai ke Satyaloka. Kalau sakama bhakta ini tidak disalahkan, berarti apakah separatis itu juga tidak buruk begitu? Apakah separatis itu buruk? Iya. Jadi sebagaimana dijelaskan di dalam God Gita, ya, ada 4 jenis orang yang mendekati Tuhan. Karena dia berusaha untuk melakukan bakti, karena dia masih ada di dunia materi ini dipengaruhi oleh 3 sifat alam. Ya. Jadi yang dilihat itu adalah dia sudah berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Maka dia tidak disalahkan, cuman ya kualitasnya masih berbeda begitu. Tapi hendaknya kita jangan ini menjadikan alasan kita tidak apa-apa juga kok gitu. Ya. Walaupun saya tetap SD kelas 1 juga tidak apa-apa kalau naik-naik gitu. Apa mau begitu? Ya. Kan selalu kita ingin selangkah demi selangkah maju gitu. Ya. Karena hanya dengan bakti yang murni orang bisa pulang ke dunia rohani gitu. Ya. Kalau bisa lebih cepat kita mencapai bakti yang murni kan lebih baik daripada kita harus mengulangi lagi kelahiran, kematian, usia 2 dan penyakit. Karena kalau kita belum murni, pasti kita akan lahir lagi di sini, kita akan mungkin memperoleh kesempatan lagi untuk melanjutkan bakti ini. Sepanjang kita tidak melakukan Vaishnava Parat gitu. Ya. Karena Vaishnava Parat ini akan mencabut akar daripada bakti, akan menghancurkan semuanya. Karena itu ya kita bahkan waktu seperti pengalaman kami ketika kami diterima murid oleh guru kami, dia mengingatkan selalu
Srila Prabhupada juga mengajarkan kita hendaknya mengucapkan 16 putaran japa setiap hari dengan baik tanpa kesalahan, yang mengikuti 4 prinsip, dan kita diwajibkan untuk selalu mengamalkan 10 jenis kesalahan agar kita selalu berhati-hati. Ya, karena itu kan kita setiap pagi duduk dan mengucapkan itu. Apa saja, bukan hanya sekedar dihafal gitu, supaya kita mampu menghindarinya. Itu. Terutama Vaishnava, aparat guru, aparat itu tidak sama sekali tidak ada pemaafnya. Itu akan menghancurkan bakti, dan itu dijelaskan sebagai hati mata, seperti gajah gila. Ya, kalau kita taman kecil yang baru kita bangun ini, taman bakti yang baru kita, ya, benih bakti yang baru diberikan oleh guru, kita berusaha untuk memeliharanya, kemudian dihancurkan oleh gajah gila ini kan, ya, sia-sia begitu. Ya. Karena itu kita hendaknya selalu berhati-hati, jangan sampai melakukan Vaishnava aparat. Kalau yang lainnya bisa ditebus, bisa disucikan dengan mendengarkan, dengan bergaul dengan para imam, dan mengucapkan nama suci Krishna. Tapi Vaishnava aparat dan guru aparat tidak bisa dinetralisir dengan cara seperti itu, kecuali kita harus datang mohon maaf kepada siapa kita melakukan kesalahan itu. Kalau kita melakukan guru aparat, kita mohon maaf kepada guru. Mungkin sebelumnya guru sudah memecatnya, tapi kalau penyembah-penyembah yang lain datang kepada guru dan memohonkan maaf, dan penyembah itu juga memohon maaf kepada guru, guru bisa memaafkannya. Seperti itu. Dan ini terjadi, ya, pernah terjadi. Gitu. Ada salah seorang saudara kami, ya, murid Sila Gurudev, dia melakukan kesalahan, bahkan dia dicabut bukan timalanya, dipotong sikannya dan diusir begitu. Tapi akhirnya para penyembah merasa kasihan dengan dia dan menasihati penyembah itu sehingga menyadari kesalahannya, dan kemudian penyembah memohon kepada Sila Gurudev, dan dia itu dipanggil lagi dan ditegaskan, sekarang saya memaafkan atas, ya, belas kasih dari saudara-saudara kamu ini. Ya. Karena itu kalau saya ingatkan jangan lakukan kesalahan lagi. Sudah diingatkan dia menjadi baik dan akhirnya bisa diterima lagi seperti itu. Jadi kita harus, kepada siapa kita melakukan kesalahan, kita harus mohon maaf. Kalau tidak demikian, ini akan menjadi batu sandungan yang sangat besar bagi kita. Gitu. Ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ya. Ini tidak urut, ini diterima sebagai sebuah proses, tapi harus dilampaui. Iya. Jangan kita hanya berkutat di dalam bawah pengaruh tiga sifat alam ini. Gitu. Kita harus melalui. Karena itu kita selalu memerlukan sadhu sangha. Kita harus sering mendengarkan, kita melakukan pelayanan bakti dan sebagainya. Dengan cara seperti ini kan, ya, mengikuti proses dengan baik, kita akan bisa melampaui tiga sifat alam ini. Ya, dan juga yang terpenting adalah atas karunia guru. Dengan usaha kita sendiri saja kita tidak akan mampu melakukannya. Ya. Silakan yang lain. Kalau ada, kalau tidak kita akhiri sampai di sini. Ya, silakan Bro. Bagaimana ketika seseorang melakukan kesalahan tanpa pengetahuan dia, dan apakah ada semacam kesempatan kedua Ya, karena itu kita setiap pagi mengucapkan, ya, pancakalpa terbiasa bipasidu biawaca patitanam pawani biwasidu nama-nama. Ketika kita mungkin tanpa sengaja kita melakukan kesalahan pada penyembah pada yang lainnya, karena itulah kita setiap saat yang memohon karunia dan para Vaishnava supaya kita dihindarkan dari Vaishnava para di kesalahan ini. Ya. Karena itulah kita selalu diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam hubungan kita bersama-sama penyembah. Ya, gitu.
Dan jangan sampai kita tersangkut paut dengan Vaishnava aparat ini, guru aparat seperti itu. Ya, karena itu sangat parah, akan mencabut, bahkan kita akan masuk neraka, dan bukan hanya diri kita saja yang masuk neraka, kita akan menyeret semua keluarga leluhur kita untuk masuk neraka. Itu disebabkan untuk apa kita menjadi penyembah kemudian melakukan Vaishnava aparat dan menyeret leluhur kita. Kita menjadi penyembah ingin membebaskan mereka, ingin membebaskan diri kita dari perputaran kelahiran, usia tua dan penyakit. Dan sekarang diberikan kesempatan yang terbaik untuk kita memperbaiki diri kita untuk melaksanakan bakti ini dengan baik. Mari kita berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain, saling menyemangatkan satu sama lain agar kita bisa maju bersama-sama dalam proses bakti ini. Ya. Itu dulu ya. Oke. Ya, kita akhir sampai di sini. Jai Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai, Srimad Bhagavad Mahapadishan ki jai, Sisi Premanand Sankirtan Mahaprabhu ki jai, Sisi Gaura Mahaprabhu Krishna Prema Pradata ki jai, Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. All glories to Sri Guru, all glories to Sri Guru, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Nitai Gaura Premanande Hari Guru Hari Krishna. Sundarananda Guru Maharaj. Jai Srila Gurudev ki, Jai Srila Prabhupada ki jai. Yes. Terima kasih.